Manusia sama manusia Pak nggak boleh saling menilai. Makhluk sama makhluk nggak boleh saling menilai. Kalau makhluk menilai makhluk, manusia menilai manusia, yang ada nggak akan adil. Iya Pak ya? Iya Pak ya? Kucai orang baik, kata orang. Kata Allah, belum tentu. Betul? Betul pula itu. Kata orang, kucai orang baik, kata Allah belum tentu. Kenapa? Yang nilai orang. Penilaian orang sama penilaian Allah enggak sama. Betul? Makanya lucu kalau ada makhluk nilai makhluk, ini aku kurang setuju aku Pak. Karena tugas makhluk bukan saling menilai. Tugas makhluk itu saling mengingatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Faqala Allah ta'ala a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wa qala ta'ala min suratil ukhra al-yawma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam haqqul muslim 'alal muslim khams: raddus salam wa iyadatul marid wa tiba'ul janaiz wa izabatud da' wa tasmitul atis. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Sehat Ibu? Ini suara saya jelas enggak kira-kira? Jelas? Betul ini? Sudah. Sehat ya Bu ya? Jam berapa sampai kemari tadi? Ada jam 9, ada yang jam 7. Luar biasa ibu-ibunya, persiapannya matang. Dari subuh sudah berdandan. Cantik-cantik siang ini. Rata-rata ibu yang hadir pakai kacamata semuanya. Macam model kacamatanya. Ada yang model kacamatanya besar macam kaca spion, ku tengok. Kemudian yang hadir ini ibu-ibu semua wanita-wanita salihah. Para orang tua yang salihah, para istri yang berbakti kepada suami. Yang jawab ini banyak janda pun semua yang datang ini. Kemudian yang hadir ini wanita-wanita salihah yang berbakti kepada suaminya masing-masing. Amin. Ya. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat ya. Luar biasa Al-Wasliyah milad yang ke-94, mudah-mudahan makin tambah barokah. Amin. Terhormat dan yang termulia para alim ulama, asatiz wa asatizah, para muallim wa muallimah, para masaih, tuan-tuan guru yang hadir duduk bersama dengan kita hari ini. Salam hormat, salam takzim, salam mulia. Kita semua mendoakan mudah-mudahan ulama-ulama kita senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus para pendiri-pendiri Al-Wasliyah, saudaraku. Amin. Muliakan mereka,
kenang jasa mereka, ingat terus kebaikan mereka, karena itulah cara kita memuliakan ulama. Al ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris para nabi. Kalau kita memuliakan ulama, maka sama kita dengan memuliakan nabi. Amin. Terhormat Abang Anda Dr. Haji Dedi Iskandar Batubara selaku Ketua PW Al-Wasliyah Sumatera Utara. Sehat bang? Sehat bang? Luar biasa kata sambutannya, dan ketika aku hadir seketika popularitasnya turun. Luar biasa bang, kita berkat doa kita semua beliau tetap menjadi wakil rakyat di DPD RI. Amin. Amin. Mudah-mudahan makin manfaat ya bang. Memang pilkada bukan prioritas kita, kata Bang Dedi tadi. Pilkada bukan urusan kita, prioritas kita bukan pilkada, tapi DPD RI urusan kita. Itulah kira-kira. Gak sadar kita kena olah tadi. Aku diam aja, senyum-senyum aja. Sehat-sehat abangku, guruku, Masya Allah luar biasa. Saya mohon izin bang, terlambat datang karena memang waktu yang sangat mepet bang. Saya malam tadi subuh baru sampai. Saya tiap malam ini subuh terus sampai bang. Subuh sampai langsung subuhan, habis subuhan saya istirahat sebentar kemari. Gak bisa ngapa-ngapain lah pokoknya lah. Jumpanya cuma sebentar aja sama yang di rumah ini, gak bisa ngapa-ngapain. Hanya sedih aku, sampai sini makin sedih aku. Kenapa makin sedih Ustaz? Tempat dudukku posisinya pas nggak ada meja kuenya. Aku mau ngambil kue nyebrang agak segan pula kan. Tahan-tahankan. Terlepas apapun itu semoga kita semua sehat-sehat semua, amin. Terhormat Ketua PD Al-Wasliyah Kota Pematang Siantar, Abang Anda Muhammad Ishak Huta Suhud. Mana bang itu? Duduk di depan kau dulu bang. Ketua pula di belakang. Ke depan bang. Di belakang itu anggota. Mana bang itu? Oh toilet. Yang terhormat Ketua Panitia Ayahanda Kemas Edi Junaidi. Sehat ya? Alhamdulillah. Terhormat Kori. Mana Korinya tadi? Rudi Hartono. Udah pulang. Udah cair pulang duluan aja nampaknya nih. Terhormat. Oh, ini nggak pahala ini. Pejabat sementara Kota Pematang Siantar yang hari ini diwakili oleh Bapak Asisten ya, Asisten 2. Terhormat Ketua Muhammadiyah Kota Pematang Siantar. Terhormat Ayahanda Ketua MUI Kota Pematang Siantar, izin ya. Terhormat, ini tadi ada Kapolsek ini, kok pulang dia nih. Terhormat para asatis. Oh gitu. Para asatis yang hadir, pimpinan-pimpinan ormas yang hadir. Mudah-mudahan kita semua di sini berbeda-beda bendera dan pakaian kita, tapi tidak mengganggu ukhuwah yang hari ini sudah terajut dengan api di antara kita. Amin. Bang, aku minta tolong ikunya hilangkan aja lah. Jelas suaraku nih bu? Enggak kan bu? Itu tengok ibu itu enggak. Jelas? Enggak kan itu paling kuat itu. Bukan enggak jelas, itu paling kuat itu, yang kuat-kuat jerit itu belum lunas itu bajunya itu. Jadi saya, oke ya lah ngajilah. Apapun ceritanya ngaji dulu kita. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengar, hei. Hidup ini tidak pernah terlepas dari yang namanya ujian, Bapak Ibu. Betul? Manusia pasti tidak pernah lepas dari yang namanya ujian. Makhluk yang hidup pasti diuji oleh Allah. Betul? Kalau kau nggak mau diuji, kau nggak usah hidup. Simple kok. Simple nggak? Manusia hidup pasti diuji. Kalau kau nggak mau diuji, nggak usah hidup. Kenapa? Karena ini memang janji Allah. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kata Allah,
Kujadikan mati dan hidup itu adalah untuk ujian. Jadi orang mati, orang hidup ini pasti diuji. Makanya dalam kitab Subdatut Tafasir min Fathil Qadir karangan Dr. Sulaiman Al-Asqor, kalimat liyabluwakum itu artinya ujian, dan ujian itu hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang punya iman, Pak. Dengar, Bu? Gini ya, dengar nggak dengar, ngomong dengar biar cepat siap ya. Itu harus digaris bawah itu, liyabluwakum, ujian. Dan ujian ini hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang punya iman. Kalau orang yang nggak punya iman, maka dia takkan pernah menganggap hidup ini sebagai ujian, Pak. Biasa aja dia. Yang penting hidup, mau apa dibuat terserahku. Yang penting masih hidup, jangan disia-siain. Nah, gitulah kira-kira. Tapi kalau orang yang punya iman, ketika dia berani hidup, dia harus berani hati-hati. Kenapa? Karena orang yang beriman dia sadar apa yang sudah dititipkan Allah di dunia ini pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Akan ada hari nanti di mana mulutmu akan dikunci. Lidahmu yang bisa berkelok kanan kiri, atas bawah tak ada tulangnya, nanti akan dikeluhkan oleh Allah, didiamkan oleh Allah, dibisukan oleh Allah. Tangan dan kakimu yang akan bercakap di hadapan Allah. Makanya ini kan kita yang hadir orang yang punya iman. Maka hari ini kita yang dititipkan umur sampai 94 tahun oleh Allah, tolong manfaatkan ini, jangan sampai kita lupa kalau 94 tahun ini bukanlah hal yang mudah, tapi di baliknya ada ujian yang harus kita hadapi. Betul? Ya. Endingnya apa? Tujuannya Allah pengen tahu ayyukum ahsanu amala. Allah ingin tahu amal siapa yang paling baik di antara kita. Pertanyaanku, ada yang tahu di sini amal siapa yang paling baik? Ada? Coba tunjuk tangan dulu satu orang. Aku amalku paling baik di sini. Ada? Coba. Ada yang berani? Biar ku pijak kepalanya. Gak ada di antara kita ini yang tahu amal siapa yang paling baik. Oh, ketua PW lah. Belum tentu. Yang jenggot aja begitu. Apalagi, oh, Ustadz Ucai. Belum tentu. Menang viral aja jadi. Yang tahu amal kita yang paling terbaik itu bukan kita, tapi yang nyiptakan kita. Yang nyiptakan kita siapa? Allah. Maka aku lucu kalau nengok manusia sama manusia ini, sok menilai manusia, jijik aku. Kadang-kadang manusia nilai manusia, mana bisa manusia nilai manusia? Makhluk kok nilai makhluk? Goblok. Maaf, manusia sama manusia Pak nggak boleh saling menilai. Makhluk sama makhluk nggak boleh saling menilai. Kalau makhluk menilai makhluk, manusia menilai manusia, yang ada nggak akan adil. Iya Pak ya? Iya Pak ya? Ucai orang baik, kata orang. Kata Allah, belum tentu. Betul? Betul pula itu. Kata orang, Ucai orang baik, kata Allah belum tentu. Kenapa? Yang nilai orang. Penilaian orang sama penilaian Allah enggak sama. Betul? Makanya lucu kalau ada makhluk nilai makhluk ini, aku kurang setuju aku Pak. Karena tugas makhluk bukan saling menilai. Tugas makhluk itu saling mengingatkan. Nah ini baru pantas. Makanya Allah ngomong dalam Quran, watawasau bil haq, watawasau bis, mengingatkan dalam kebaikan dan mengingatkan dalam kesabaran. Nah, ini baru betul. Makanya Waslia sudah 94 tahun, tugasnya bukan nilai makhluk, tapi mengingatkan dalam kebaikan dan mengingatkan dalam kesabaran. Nah, itu baru.